Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Pada saat itu beliau pada saat menginjak usia 25 tahun, beliau menikah dengan putri Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad Jombang. Setelah menikah, beliau tinggal di Jombang bersama istrinya. Namun beliau sering pulang pergi antara Malang dan Surabaya untuk berdagang. Kenapa hal ini beliau lakukan? Beliau melakukannya karena sebagai tanggung jawab menafkahi keluarga dan membantu saudara-saudaranya yang ada di kota Malang. Dari sini para jamaah kita bisa memetik pelajaran bahwa beliau merupakan sosok pekerja keras, gesit dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Kaum muslimin jamaah haul yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam kesehariannya beliau gemar menolong orang lain, memperhatikan janda-janda tua dan anak-anak yatim. Beliau melakukannya tanpa mengharapkan imbalan atau ucapan terima kasih. Seperti dikisahkan, pada saat pulang dari besar kota Malang, beliau melihat ada seorang pemuda yang tengah mabuk di pinggir jalan. Kemudian saat itu beliau sedang berada di atas kendaraan favorit beliau, yaitu becak. Maka ketika beliau melihat ada seorang pemuda yang tengah mabuk, beliau kemudian sontak turun dari becak tersebut. Kemudian beliau memberikan sekantong beras dan berkata kepada si pemuda dalam bahasa Jawa, "Iki kekno ibumu," yang kalau diartikan yaitu berikan beras ini kepada ibumu. Kaum muslimin, alhamdulillah setelah kejadian ini pemuda itu mendapatkan hidayah dari Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan kehidupan beliau juga menjelaskan sikap disiplin dalam mengelola waktu. Beliau berusaha mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antara contohnya yaitu mengisi waktu antara subuh sampai terbitnya matahari dan mengisi waktu antara maghrib sampai isya dengan sejumlah amalan. Di antaranya membaca Al-Quran, membaca ratib, membaca Al-Wirdul Latif, membaca Al-Wirdun Nawawi, dan juga membaca wirid-wirid lainnya. Keadaan semacam ini beliau jalankan baik pada saat beliau sedang berada di rumah ataupun pada saat beliau sedang berada di luar kota. Dan itu beliau melakukannya dengan mengajak seluruh anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya, putra-putrinya, semuanya setiap waktu antara maghrib sampai isya dan subuh sampai fajar diajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin tidak lupa beliau juga selalu berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangun malam mulai pukul 2 dini hari sampai terbit fajar. Kaum muslimin rahimakumullah, selain itu beliau sangat menghormati para tamu yang berkunjung ke kediamannya, bahkan tamu-tamu yang menginap hingga sekian malam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia memuliakan dan menghormati tamunya. Beliau memiliki sikap tawakal dalam urusan rezeki. Beliau yakin bahwa semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikhtiar dan bertawakal merupakan jalan yang beliau tempuh semasa hidupnya. Demikianlah putra-putrinya juga dididik untuk senantiasa menggantungkan semua hajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, beliau juga sosok yang cinta kepada orang yang berilmu, cinta kepada para ulama, cinta kepada para kiai. Catatan kehidupannya menjelaskan bahwa beliau mencintai para ulama yang tercatat dengan tinta emas. Di masa hidupnya beliau sangat cinta dan dekat dengan alim ulama dan sering berziarah kepada mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Antara lain bersilaturahim kepada Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi Cikampek, Jalan Cikampek, Kota Malang.
Kemudian Al-Habib Muhsin Al-Hamid Gandean Kota Malang. Al-Ustadz Al-Syekh Abdullah Awad Abdun, pendiri Darut Tauhid Malang. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfagi, Kiai Yasin Pasuruan, Kiai Abdul Karim Pacar Keling Pasuruan, Kiai Ridwan Sawo Jajar Malang, Kiai Munajat Tanjung, Kiai Yahya Pondok Gading Malang, Kiai Badrus Salam Pongan Malang, dan masih banyak lainnya. Semua ini membuktikan beliau menaruh hormat kepada orang yang lebih tua, khususnya orang-orang yang berilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ciri khas beliau saat di majelis adalah tidak mau melangkahi pundaknya orang-orang yang sudah hadir lebih awal. Beliau duduk di tempat yang masih tersedia tanpa harus memaksakan diri untuk duduk di depan, kecuali jika dipaksa oleh sang pengasuh majelis. Kaum muslimin rahimakumullah, beliau sangat peduli dan bersemangat dalam dunia dakwah. Kami Al-Fagir termasuk salah satu orang yang merasakannya. Pernah pada suatu saat beliau menyuruh kami untuk menghafalkan tartibul Fatihah yang cukup panjang. Usia kami pada saat itu sekitar 7 tahun. Diberi tenggat waktu sekian hari sudah harus hafal. Setelah hafal, beliau menyuruh kami untuk membacakannya setiap selesai doa usai sholat isya di majelis beliau di Tanjung setiap Jumat dan Sabtu di kala itu. Semangat beliau dalam berdakwah tak lapuk dimakan usia. Justru saat memasuki usia senja, dari beliau lahir berbagai majelis taklim. Salah satunya majelis yang diasuh oleh Al-Ustadz Saleh bin Ahmad Al-Aidarus, yang awalnya diadakan setiap hari Sabtu di pesantren Darul Hadith. Kini majelis tersebut dipindahkan oleh Al-Ustadz Saleh di kediaman ayahnya di Barengkartini dan dilaksanakan setiap hari Selasa. Kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak saksi bisu yang menjelaskan tentang amal jariah beliau Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad. Termasuk saksi bisu tentang kepedulian sosial beliau adalah mendirikan Yayasan Miftah Babul Ulum, bekerja sama dengan Kiai Yasin atau Abah Yasin. Beliau berdua bahu membahu membangun yayasan ini. Kaum muslimin, beliau mewujudkan niat mendirikan dan membangun yayasan bersama Al-Habib Husain bin Ali Al-Hamid, Al-Habib Muhammad bin Muhyiddin Maulad Dawila, Al-Habib Muhammad bin Umar, dan Al-Habib Muhammad bin Umar bin Syihab. Diawali dengan peletakan batu pertama pada hari Senin tanggal 19 Syawal 1433 atau 12 April 193 oleh Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi Cikampek Malang. Contoh kedua dari amal jariah beliau adalah sepeninggal Al-Habib Abu Bakar As-Saggaf Gresik, beliau mengadakan majelis maulid tiap hari Jumat selepas asar. Sekaligus juga meneruskan majelis maulidnya Al-Habib Husain Al-Haddad di Jombang dan ayahnya di Wetan Pasar. Saat ini majelis tersebut diasuh oleh putranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad. Selain itu, kaum muslimin rahimakumullah, beliau juga mengadakan pengajian rutin di rumahnya di kawasan Tanjung yang dilaksanakan setiap malam Kamis. Majelis ini diresmikan dan diasuh pertama kalinya oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah. Dilanjutkan oleh Al-Ustadz Alwi bin Salim Al-Aidarus, Al-Ustadz Abdullah Abdun, Al-Ustadz Anis bin Syahab Lawang. Kemudian juga oleh Al-Ustadz Hasan Baharun Bangil, Al-Ustadz Qasim Baharun Bangil, Al-Ustadz Saleh Al-Habsyi, dan Al-Ustadz Ihya Ulumuddin Pujon. Selanjutnya jadwal tersebut diubah ke malam Sabtu dan malam Ahad yang dulunya diasuh oleh Al-Ustadz Ali Mukhtar syafahullahu syifaan ajilan. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, beliau wafat pada usia 63 tahun pada hari Jumat. Pada hari Jumat, di antara tanda orang yang insya Allah min ahli husnil khatimah adalah orang yang wafat pada hari Jumat. Pada hari Jumat tanggal bulan Mei tahun 99,
Beliau dimakamkan pada keesokan harinya di pemakaman Kasin, Kota Malang. Walaupun beliau telah tiada, namun sumbangsi dan jasa beliau baik dalam bentuk majelis ilmu ataupun amal jariahnya masih dapat dirasakan manfaatnya sampai saat ini. Di antaranya pertama, pemugaran dan pembangunan panti asuhan Miftah Babul Ulum Lesan Puro, Kota Malang. Yang kedua, pengaliran air di Lesti, Kabupaten Malang. Yang ketiga, yaitu mengusahakan pembangunan rumah-rumah untuk para janda tua dan orang-orang miskin. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah paparan daripada peri kehidupan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar yang kita peringati kemangkatannya pada malam hari ini. Semoga kita bisa menarik dan memetik pelajaran, karena orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, kami sekaligus juga atas nama panitia menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada para habaib, kepada para alim ulama, kepada para pejabat, kepada para hadirin dan hadirat, para ayahanda, para ibunda yang berkenan hadir pada acara di malam hari ini. Yang kedua, atas nama panitia kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur, para dermawan, para simpatisan yang telah membantu terlaksananya rangkaian acara santunan pada anak-anak yatim dan para fakir miskin dengan jumlah 206 anak yang disantuni, dan khitan masal ke-27 dengan peserta mencapai 70 anak. Serta acara pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih atas seluruh bantuannya, baik yang bersifat moral, material maupun juga finansial, dengan ucapan doa jazakumullahu ahsanal jaza.